Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi saudara semua. Berjumpa lagi pada mata kuliah kita keterampilan berbicara yang akan melanjutkan presentasi mengenai Master of Ceremony. Kelompok yang akan presentasi hari ini kelompok 1. Oke, dipersilakan kelompok 1 untuk menyajikan presentasi mengenai Master of Ceremony. Izin Pak, salah satu dari teman kami masih belum ada yang datang Pak. Apa bisa ditunggu dulu Pak? Bagaimana tidak mempersiapkan selama ini? Kemana teman Anda? Berapa jam lagi harus saya menunggu? 15 menit boleh tunggu dulu Pak. 10 menit lagi, jika Anda tidak lengkap, maka Anda tidak tuntas untuk oleh saya. Karena minggu lalu Anda juga terlambat. Iya Pak, maaf Pak. Harusnya Anda sebagai anggota kelompok memperhatikan kelompok lain, memperhatikan anggota teman Anda. Coba kamu coba dulu ya. Maaf Pak, saya terlambat. Cepat. Silakan kelompok 1 dan juga presentasinya. MC bukan sekedar pembicara, tetapi pengendali situasi. Tetapi Anda bagaimana? Anda mempersiapkan tidak sebelum Anda sajikan? maaf Pak, MC bukan sekedar pembicara, tetapi pengendali acara yang memastikan semua pihak merasa terlibat. Dengan persiapan matang, kemampuan adaptasi dan keterampilan komunikasi, siapapun bisa menguasai peran ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kepada Anda semua jika ada yang bertanya. Silakan Ami. Saya Amelia Putri. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana cara MC menghadapi perbedaan karakter audiens, misalnya pada acara formal dengan acara tidak formal. Baik, izin menjawab Ami. Di sini pertanyaannya yaitu bagaimana cara MC menghadapi perbedaan karakter audiens. Nah, di sini bisa dijawab MC harus menyesuaikan gaya komunikasi dan bahasa. Nah, kalau di seminar formal seperti tahu gunakan bahasa yang baku dan formalitas. Sedangkan seperti acara yang santai itu MC menggunakan bahasa yang lebih informal dan lebih kasual kepada audiens. Apakah sudah dimengerti Ami? Saya sudah mengerti, terima kasih. Oke, silakan Bunga. Baik, perkenalkan nama saya Bunga Syarmoni. Saya mau bertanya, coba contohkan praktik MC. Baik, saya akan mencontohkan praktek dari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syukri MPD selaku pembicara. Yang saya hormati Ibu Lestari Dewi selaku Ketua Panitia, serta para peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk kita semua untuk hadir pada acara seminar ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, agar acara kita dipenuhi dengan keberkahan, mari kita buka acara kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Aisyah Rahmawati kami persilakan. Free memory. Terima kasih kami ucapkan kepada Aisyah Rahmawati yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi pembuka rahmat dalam kegiatan hari ini. Berikutnya, marilah kita simak sambutan dari Ibu Lestari Dewi SPD selaku Ketua Panitia. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Free memory. Terima kasih atas sambutannya. Kini kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita kepada Bapak Ahmad Syukri MPD dengan tema pentingnya kebudayaan terhadap kesehatan mental
mahasiswa. Kepada Bapak Ahmad Syukri kami persilahkan. Free Memory. Alhamdulillah, kita telah menyimak pemaparan yang luar biasa dari narasumber kita. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan. Dan khususnya dalam menjaga kesehatan mental sebagai mahasiswa. Akhir kata, saya selaku pembawa acara Kisra Salsabila mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita beri aplaus kepada tim di kelompok 1. Baik, saya menghargai penyajian dari kelompok 1 yang begitu luar biasa, yang telah ditata sedemikian rupa sehingga dapat menyajikan materi sebaik mungkin. Tetapi di sini saya sampaikan kepada kelompok 1 bahwa saya kecewa dengan Anda, dengan kalian semua. Anda sebagai tim penyaji, harusnya Anda datang lebih awal untuk mempersiapkan semuanya. Tapi praktiknya bagaimana? Anda terlambat datang. Ini bukan yang pertama kalinya. Minggu lalu Anda terlambat juga. Harusnya dari teman-teman yang lainnya. Kalau jika teman Anda lambat, Anda mengingatkan. Apakah kalian tidak ada komunikasi? Maaf, Pak. Kalian sebagai anggota tim, bukan individu. Bekerja sama. Untuk semuanya, perhatikan. Selama mata kuliah dengan saya tidak mau ada yang terlambat lagi. Jika ada yang terlambat, maka Anda tidak tuntas mata kuliah saya. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Baik. Baik, teman-teman semua, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Ya, Pak. Kenapa kamu terlambat lagi, Lola? Kan aku udah bilang kemarin, dan aku kabarin juga dalam grup untuk datang lebih cepat. Ini kamu lagi yang terlambat. Kamu tahu nggak kita udah datang lebih awalnya ini? Ada tanggung jawab kamu, ha? Gara-gara kamu, kita hampir nggak dapat lagi. Ya, aku minta maaf ya. Maaf, maaf. Bahkan kalau saudara kamu ini yang berbahagia, bisa paham. Halo, Bu. Laura kenapa? Aku habis kena copet, Bu. Ya Allah, Nang, apa yang hilang? Semua uang yang Ibu kasih kemarin udah habis, Bu. Yang untuk uang kos belum kamu bayar? Belum, Bu. Semuanya diambil sama maling, Bu. Laura, kan ibu udah bilang. Kamu hati-hati kalau soal uang, Nak. Ibu nggak ada uang lagi nih, ha. Udah jelas pengeluaran banyak. Kenapa kamu nggak hati-hati? Terus ini gimana lagi? Kamu pandai-pandailah sendiri.
bayar kos? Udah seminggu loh kamu telat nih. Gue juga mau bayar air lagi, listrik, wifi. Kalau kamu nggak bayar, kamu saya usir dari sini ya. Banyak loh yang mau ngekos di sini. Iya Bu, nanti saya usahakan ya Bu. Saya tunggu sampai besok. Masuk. Assalamualaikum. Ca, ada apa Ca? Tidak ada, aku khawatir aja sama kamu. Soalnya kamu nggak masuk perkuliahan hari ini. Gak apa-apa kok Ca. Gak apa-apa, tapi kok wajah kamu sedih? Sebenarnya kemarin tuh aku habis kena copet Ca. Jadi semua uang yang aku punya gak ada lagi Ca. Ibu kos aku juga udah marah-marah Ca buat tagih uang kos. Aku udah gak punya uang lagi. Ibu aku juga gak peduli Ca. Ibu aku gak peduli sama aku. Kamu ada uang dulu gak? Kemungkinan besar untuk uang sebanyak itu, aku juga nggak bisa bantu kamu. Soalnya kehidupan aku juga menurun drastis hari ini. Jadi aku harus gimana lagi Ca? Aku gak punya siapa-siapa lagi di sini. Kamu semangat ya. Aku yakin kok pasti ada gantinya. Kayaknya ini udah mau masuk maghrib. Aku nggak bisa bantu kamu, tapi kamu harus kuat ya. Pasti ada jalannya kok. Sampai ketemu besok di perkuliahan ya. Sampai jumpa temanku. Iya, Semangat ya. terima kasih ya Ica. Iya. Gak ada yang peduli sama aku. Ani, kamu ada nama Laura? Enggak, aku hanya ngeliat dia dari tadi. Padahal kan yang perkuliahan mau dimulai. Udah mau coba ngisi Laura. Udah aku hubungi dari kemarin, tapi nggak dijawab-jawabnya. Udah aku telepon dulu ya. Kamu tuh lagi sakit aja. Bisa jadi juga ya. Iya, coba aku lihat di kosnya, mana tahu dia lagi sakit. Iya, nanti abis pulang kuliahnya aku mau lihat dia di kosnya. Makasih ya teman. Iya nak, mau ngapain? Mau ke kelas Laura, Bu. Oh iya, ibu sama. Kok gelap ya? Iya. Ini apa nih? Ada apa nih? Tahu? Laura? Pixel. Laura! Cepat telepon ibunya, telepon. Telepon.
lagi di mana, Bu? Ibu lagi di rumah. Ada apa, Cak? Laura, Bu. Laura kenapa? Laura meninggal, Bu. Ica serius, Ica. Ibu. Ica serius? Serius, Bu. Ya Allah, ibu segera ke sana, Ca. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Detak Sumbar kembali hadir di hadapan Anda dengan beragam informasi menarik seputar Sumatera Barat yang telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami hanya untuk Anda. Bersama saya Nadia Zulfarita Putri, inilah Detak Sumbar selengkapnya. Pemirsa, berita duka datang dari dunia pendidikan. Seorang mahasiswa dilaporkan meninggal dunia akibat bunuh diri dengan cara meminum racun. Kasus ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Berikut laporan lengkap dari rekan saya, Nela. Baik, terima kasih kepada Nadia yang berada di studio. Saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian di salah satu rumah kos di kawasan Air Tawar, tempat seorang mahasiswa ditemukan meninggal dunia dalam dugaan kasus bunuh diri. Bersama saya saat ini sudah ada ibu kos korban, Ibu Nisa. Ya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Saya dari Detak Sumbar, maaf mengganggu waktunya Ibu. Ya. Saya sedikit bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian tadi malam. Tadi malam saya ke kos korban ini untuk meminta uang kos. Ternyata pas saya buka pintu kos korban ini, saya melihat korban tergeletak di lantai. Dan saya lihat si korban ini sudah meninggal dunia dan banyak cairan yang berceceran di lantai. Diduga itu cairan fiksal. Ternyata si korban ini meminum cairan itu untuk bunuh diri. Baik, terima kasih Ibu sudah sedia menjawab pertanyaan saya. Saya juga turut berduka cita atas kejadian ini. Iya. Baik, saya Nelawatil Fajri melaporkan dari tempat kejadian. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas laporannya. Kita semua berharap agar kasus seperti ini tidak terulang kembali dan perhatian terhadap kesehatan mental semakin ditingkatkan. Pemirsa, jika Anda atau orang terdekat mengalami kesulitan, jangan ragu untuk mencari bantuan. Kita jaga bersama kesehatan mental kita semua. Saya Nadia Zulfarita Putri, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Kita tidak tahu ya tentang takdir. Kita melihatnya sebagai seorang mahasiswa. Mungkin ceria, mungkin pendiam, mungkin berprestasi, atau mungkin biasa saja. Tapi di balik semua itu ada beban yang tak terlihat. Tekanan akademik, tuntutan orang tua, ekspektasi diri sendiri, atau mungkin kesepian yang menggerogoti. Kita tak pernah tahu sampai penyesalan datang. Satu nyawa yang hilang, satu kursi yang kosong, satu mimpi yang padam sebelum sempat mekar. Pertanyaannya, apakah kita cukup peka? Apakah kita peduli?
Apakah kita mendengarkan mereka yang berjuang dalam kegelapan? Inilah saatnya untuk kita merenungkan sebelum penyesalan datang kembali.